Cerita dibuka pada tahun 1857. Terlihat seorang kapten bernama Anderson sedang menjalankan misi menuju kutub utara. Di tengah perjalanannya yang dingin, kapalnya yang membawa banyak kru kandas oleh es yang menutupi lautan. Vi har påtaget os et værv, og vi vil fuldføre det. Vi skal nå frem til Nordpolen. Malam harinya, hawa dingin dan beku dipecahkan oleh suara ledakan dari depan kapal. Kapten Anderson keluar dari kabinnya, membawa beberapa orang menerobos dinginnya malam itu yang dipenuhi oleh salju. En såret mand! Han har mistet meget blod! Er det et bjørneangreb? Det tror jeg ikke, herr kaptajn. Larsen, hjælp mig med en støvle. Og kunstig ben. Tilbage til skibet! Mereka semua ketakutan. Dengan nafas yang mengeluarkan kabut dari setiap mulut, mereka kembali pada kapal yang berdiri kokoh di tengah es yang menyelimuti-nya. Di samping kapal, Kapten Anderson memerintahkan beberapa krunya untuk membuat pertahanan. Saat makhluk yang mengerikan itu muncul dari dalam kegelapan malam, peluru demi peluru menembus pada makhluk itu, namun tidak menumbangkannya. Ia berjalan dengan dipenuhi amarah dan dendam. Matanya merah, suaranya mengerikan, menggetarkan jiwa siapa saja yang mendengarkan. Bring him to me! Kekacauan pun berakhir. Di kabin pribadinya, Kapten Anderson memberikan obat pada Victor. Dengan suara yang dipenuhi ketakutan, Victor menjelaskan bahwa makhluk itu akan terus hidup. Ia meyakinkan Kapten Anderson, jika makhluk itu datang kembali, maka ia harus menyerahkannya, agar semua orang selamat di kapal itu. Keesokan harinya, Victor memperkenalkan dirinya pada Kapten Anderson dan mulai bercerita tentang dirinya. Baron Victor Frankenstein adalah anak dari seorang bangsawan dan dokter terkemuka kala itu. Ia tumbuh besar di sebuah rumah mewah yang terletak di kaki pegunungan Alpen dan Jenewa. Ayahnya seorang yang keras. Victor kecil sering mendengarkan perdebatan antara ayah dan ibunya dari balik dinding rumah mewahnya. Dia juga kerap kali mendapatkan hukuman pada saat belajar dengan ayahnya. It's not cool, Father, but I'm sure I will remember. By the time you remember a fact, your patient could be dead. You understand? No, not your hands. Not anymore. Pada suatu pagi yang cerah, Victor dan ibunya bermain kartu di ruang tengah. Senyum dan tawa menghiasi ruangan tersebut. Namun tiba-tiba, raut wajah ibunya berubah. Lantas Victor memanggil ayahnya. Father, c'est Mama! I need hot water and clean linen. Mama? A lot of Mama? it. Now, sir. No, Victor! Mama! Father! Father! Save her, please!
whom I had come to consider a part of my very self. Terlihat Victor mengalami duka yang mendalam atas kepergian ibunya pada saat melahirkan adik laki-lakinya. Air matanya berjalan melewati salju yang turun kala itu. Lalu ia berlari dengan penuh kesedihan meninggalkan acara pemakaman. Victor kecil merasa sangat kecewa karena ibunya lock out dari dunia ini di tangan dokter yang paling terkemuka kala itu, yaitu ayahnya sendiri. Kekecewaan itulah yang menjadi api di dalam dadanya. Victor kecil mulai memiliki ambisi yang begitu gelap. You let her die, did you not? No one can conquer death. I will. I will conquer it. Setelah mengatakan itu pada ayahnya, Victor kecil bermimpi melihat malaikat kegelapan di antara api. Surgeon my father was, I would surpass him in ambition and in reach. Lalu ia berjanji akan memegang kendali atas hidup dan mati. Victor melanjutkan ceritanya tentang kehancuran keluarga dan kekayaannya. Sesaat setelah kepergian ayahnya, Victor dan William adiknya berpisah. Ia hidup di London untuk belajar, untuk memenuhi ambisinya. Sampai pada suatu hari ia telah dewasa. Ia berhasil membuat terobosan, revolusi dalam dunia medis. Di tengah-tengah orang dan juri, Victor mempresentasikan temuannya tersebut. Ignite a divine spark in these young students' minds. Setelah sidang tersebut, Victor berjalan menuju rumahnya. Ia melewati jalan yang basah oleh air yang bercampur dengan darah hewan. Di depan rumahnya, tampak seorang pria paruh baya berpenampilan bangsawan. Hendrik Herlander. Pria itu memperkenalkan dirinya pada Victor. Ia adalah paman dari calon istri adiknya Victor, William Frankenstein. Ia membawa surat untuk Victor dari William. Tuan Hendrik ini rupanya mengagumi penemuan Victor. Bukan hanya akan mengantarkan surat dari adik Victor, ia juga menyembunyikan maksud lain di dalam hatinya. I thought it was brilliant. Can you contain your fire, Prometheus? And that evening I will change your destiny. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Victor berjalan menuju ke kediaman Hendrik. Lalu Tuan Hendrik menunjukkan sesuatu pada Victor. Exquisite. It showcases the lymphatic system. Oh, it's remarkable. Rupa-rupanya guys, Tuan Hendrik berencana untuk membiayai proyek Victor. Entah apa tujuannya dan apa yang diharapkan. Ia masih menyembunyikan itu jauh di dalam dadanya. Lalu Victor menemui William, dan ia diperkenalkan dengan calon istri dari William, yang bernama Elizabeth Herlander. Dari sorot mata Victor, sepertinya ia tertarik dengan calon adik iparnya. Di antara cerita masa lalu dan masa sekarangnya, Victor dan Kapten Anderson dikagetkan dengan suara riuh dari luar kabin kapten. Nok bedst, hvis det følger med. Vi står med alle sammen, druk. Kaptajn, mændene rejser snart. Kemudian Victor melanjutkan ceritanya. Dia kembali pada masa di mana menaiki kereta kuda bersama Tuan Hendrik dan William adiknya. Mereka menuju sebuah menara yang akan dijadikan sebagai laboratorium untuk memulai eksperimen gilanya. Ketika pertama tiba di halaman menara, Victor merasakan panggilan oleh takdir di dalam hatinya. Ia begitu bersemangat mengatur apa saja yang akan dibangun di dalam menara tersebut. Di hari berikutnya,
Victor mulai mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk orang yang akan menjadi bahan eksperimennya. Di tengah-tengah hujan yang mengguyur kota, ia melihat Elizabeth yang sedang membeli sesuatu di pasar. Lalu Victor mengikuti Elizabeth hingga masuk ke gereja. Ternyata Elizabeth akan melakukan pengakuan dosa, guys. Victor yang dipenuhi rasa penasaran, ia memasuki box pengakuan dosa yang seharusnya diisi oleh seorang romo. Bless me, Father, for I sin. Sin of intent, not deed. A man, is it? Yes. Hatred. The man is appalling, grotesque. He tries to control and manipulate everything and everyone around him. Pray explain yourself, my For child. one, he's easy to spot. Elizabeth ternyata sudah mengetahui jika yang di box itu adalah Victor, guys. Akhirnya mereka menghabiskan malam dengan makan dan berdansa di warung Inggris waktu itu. Keesokan harinya mereka kembali bertemu di sebuah taman yang dipenuhi kupu-kupu dan dihangatkan oleh sinar matahari yang berkilau. Di sisi lain, William sedang disibukkan oleh segala peralatan yang dibangun di dalam menara Frankenstein. Ia sangat fokus dan sangat baik mengerjakan segala sesuatunya. 7 hari berlalu sejak saat itu. Kemudian Victor dan Hendrik menuju ke arena pertempuran yang sudah dipenuhi tubuh-tubuh yang kaku. I'm favoring tall specimens, long limbs. Scale will make the work easier. Victor mendapatkan beberapa tubuh yang sesuai dengan kriterianya. Lalu ia membawanya ke menara. Ia mulai memotong satu persatu dari bagian tubuh tersebut dan menyatukannya dengan menggunakan metodenya sendiri. Setelah ia menyelesaikan semuanya, gemuruh suara petir terdengar. Itu pertanda badai akan segera datang dan langkah berikutnya harus segera dijalankan. Ia memberitahu Tuan Hendrik yang bersembunyi di balik sekat kayu dengan ukiran khas Eropa. Tuan Hendrik meminta diambilkan sesuatu yang tersimpan pada tongkatnya. Sontak Victor merasa kaget setelah mengetahui Tuan Hendrik mengkonsumsi merkuri di sisa hidupnya. Ini adalah teknik pengobatan kuno yang tidak efektif ya guys. Dari kejadian itu, rahasia besar dari Tuan Hendrik terungkap. Ternyata, ia mendanai eksperimen Victor menginginkan imbalan sebuah tubuh yang dapat menggantikan tubuhnya yang saat ini telah sakit parah. Namun dengan tegas Victor menolak, karena penyakit yang Hendrik derita telah menjalar ke seluruh tubuh, tulang, dan otaknya. Badai yang dinantikan pun tiba. Victor segera meninggalkan Hendrik dan mempersiapkan langkah terakhir untuk eksperimennya. Di tengah badai yang membawakan angin pada mereka, Tuan Hendrik masih membujuk Victor agar mau mengabulkan permintaannya. Yes! No more, no less! No! You understand now? What are you doing? Enough! Tuan Hendrik tergeletak di bawah makhluk eksperimen yang tersalib di dalam menara itu. Matanya redup, nafasnya pergi bersama badai malam itu. Victor pun melanjutkan sisa-sisa pekerjaannya dan menunggu langkah terakhir yang memerlukan dukungan dari alam semesta.
Namun usaha yang dilakukannya selama ini gagal. Hatinya diselimuti oleh kekecewaan dan keputusasaan. Tubuhnya lemas. Di atas sprei merah, dia tertidur membawa kegagalan yang ia rasakan. Akan tetapi, takdir berkata lain. Sang malaikat kegelapan hadir, membawa harapan kepadanya. Ternyata Victor berhasil, guys. Ia mulai berinteraksi dengan makhluk ciptaannya dan mengajari beberapa kosakata padanya. Namun, makhluk tersebut hanya bisa mengucapkan nama Victor, Victor, dan Victor, hingga membuat Victor merasa kesal. Akhirnya ia pun merantainya di basement menara itu, dengan alasan untuk keamanannya dan keamanan makhluk itu sendiri. Everything was new to him. Di tengah tangga menara yang tampak usang oleh waktu, Victor terdiam. Hanya hatinya yang berkumandang tentang kekosongan setelah mencapai apa yang ia inginkan selama ini. Ia tidak mendapatkan makna dari pencapaian itu. Hari demi hari, minggu demi minggu berlalu. Seiring kekuatan makhluk itu meningkat tajam, hingga Victor menemukan bahwa makhluk tersebut memiliki regenerasi tubuh yang sangat cepat. Ia dapat menyembuhkan luka sayat pada tubuhnya sendiri dengan hitungan detik. Namun perkembangan otaknya tidak maksimal. Itu yang menyebabkan ia mendapatkan perlakuan tidak adil dari sang penciptanya. I'm sure everything's right. Di waktu yang sama, mereka menuju menara Frankenstein. Tujuan utama mereka adalah untuk mencari Tuan Hendrik yang telah lama tidak kembali ke rumahnya. Setibanya di menara itu, mereka disambut Victor dengan penuh semangat. Entah apa yang ingin ditunjukkan Victor pada mereka. Yang jelas, Victor masih menutupi keberhasilan atas eksperimennya itu. Tapi, Elizabeth mendengar suara yang berat dari arah basement. Entah apa yang merasuki Elizabeth. Dari sorot matanya memancarkan kekaguman dan kasih yang mendalam. Elizabeth menaiki tangga menuju Victor dan William. Ia menanyakan tentang makhluk yang ia temui di basement. Dan akhirnya Victor mengatakan kebenaran tentang eksperimennya yang berhasil. Pada malam harinya, Elizabeth mengunjungi makhluk yang sangat kesepian itu. Ia berinteraksi dengannya, duduk bersama, dan memberikan kehangatan yang pertama kali makhluk itu terima. Elizabeth berbicara padanya, seperti berbicara pada anak kecil, penuh kasih dan kehangatan. Elise? For me? I'm Elizabeth. My throat makes sound. Elizabeth. Namun ketika Elizabeth berjalan menuju kamarnya, ia dihentikan oleh Victor. Victor memperingatkan Elizabeth agar tidak mendekati makhluk itu, karena itu berbahaya. Perbincangan pun memanas. Elizabeth memiliki pandangan yang berbeda tentang makhluk itu. Dan perdebatan mereka diakhiri dengan kemarahan Victor. Ia turun menemui makhluk ciptaannya untuk membuktikan perkataan Elizabeth. Purer than the common man. Let us... Leg! Give me your leg! Leg!
Keesokan harinya, Victor menemui William. Ia memperlihatkan tubuh Hendrik yang telah membiru. Ia mengarang cerita, memberitahu William bahwa makhluk ciptaannya lah yang telah mengirim Tuan Hendrik ke alam baka. Ia pun menyuruh Hendrik membawa Elizabeth pergi dari menara itu. Sangat tidak diduga, guys. Victor berencana membakar menara itu. Ia menuangkan banyak bahan bakar ke setiap sudut ruangan menara tersebut. Untuk terakhir kalinya, ia menemui makhluk ciptaannya, kemudian membakar tempat tersebut. Teriakan keras dari makhluk itu pun terdengar di antara api dan air hujan yang mengguyur menara itu. Scene kembali pada masa di mana Victor berada di kabin Kapten Anderson. Sang kapten mendengar teriakan dari dinginnya salju yang berbisik melewati lubang pintu. Ia pun beranjak menuju keluar kabin. Kill his mouth. Confirm your maker's tale. My maker told his story. Then I will tell you mine. Makhluk ciptaan Victor pun menceritakan kisahnya sendiri. Diawali dengan api yang mulai merambat dari tiap sudut menara dan menjalar ke dinding menara yang telah rapuh. Ia memanggil nama Victor berkali-kali, hingga ia tersadar jika sekarang ia hanyalah sendiri di dalam menara yang hancur akibat keegoisan dan ambisi seorang anak manusia. Dia selamat, terbaring di tepi pantai, ditemani suara deburan ombak dan burung ganet. Kemudian ia berjalan menuju hutan di tepi pantai tersebut. Ia menemukan kerangka yang masih mengenakan jubah hitam. Jubah ini nih guys, yang bakal dia pakai sampai akhir video nanti. Lalu ia melanjutkan langkahnya di dalam hutan yang dipenuhi rusa. Sampai pada saat ia memberi makan rusa, ia berlari melewati pepohonan yang menutupi sinar matahari dengan suara senapan yang terus mengikutinya. Ia terus melangkahkan kakinya hingga sampai pada suatu pondok dan memasuki salah satu ruangan pada pondok tersebut. Ia tinggal di gudang bersama tikus-tikus yang menjadi teman barunya. Terlihat pegunungan bersalju yang masih tertutup kabut. Sebuah kereta kuda sederhana melintas dengan membawa 3 orang pria menuju pondok tempat makhluk itu bersembunyi. Ternyata mereka adalah pemburu yang mengejar makhluk itu, guys. Hari berganti dengan hari, minggu berganti dengan minggu. Sejauh waktu berlalu, mereka tidak menyadari hidup berdampingan dengan makhluk yang tampak mengerikan itu. Di sepanjang waktu yang makhluk itu lewati, di dalam hatinya sangat ingin menjadi salah satu dari keluarga tersebut. Hingga pada suatu hari, dia mulai membantu keluarga itu. The spirit of the forest. From then on,
I became their invisible guardian. Clothes, bread. Beberapa hari kemudian, saat keluarga itu sedang berkumpul, tiba-tiba lolongan serigala terdengar. Pondok tersebut diserang oleh kawanan serigala. Serigala-serigala itu memangsa domba-domba yang mereka miliki. Dengan senapan yang kepala keluarga itu pegang, ia menembak dan mengusir sisa-sisa serigala yang ada. Keesokan harinya, keluarga itu memutuskan untuk memburu serigala yang ada di pegunungan itu. Dan mereka meninggalkan sang ayah yang buta di rumah. Saat malam tiba, makhluk itu memberanikan diri untuk menemui pria tua tersebut. Pria tua tersebut menyambutnya dengan ramah dan menawarkan roti serta brandy. Travel. Welcome, dear traveler. There is bread and brandy on the table. Pray help yourself from these bars. What are you afraid of? Everything. Si pria tua merasakan ada niat dan kebaikan di dalam hati makhluk tersebut. Pada akhirnya, mereka berdua berteman dan menjalani hidup bersama, selagi anak-anak dari pria tua itu berburu. Hari demi hari mereka lewati, malam demi malam mereka lalui. Have you never seen the snow, my dear? My name is Ozzy. Namaku Ozymandias, raja dari segala raja. Lihat karya-karyaku, wahai orang yang perkasa. Dan putus asalah. Puisi karya Percy Bysshe Shelley, seorang penulis terkenal pada kala itu. Itulah buku terakhir yang makhluk itu bacakan untuk si pria tua, sebelum ia pergi menuju menara, untuk mencari tahu dari mana dirinya berasal. Ia pun tiba di reruntuhan menara Frankenstein, yang diselimuti dinginnya salju. Disitulah ia mengetahui kebenaran yang mengerikan. Kebenaran tentang ambisi anak manusia, yang menciptakan makhluk dari potongan-potongan tubuh manusia. Lembar demi lembar catatan Victor ia kumpulkan. Dengan perasaan kecil penuh noda dan rasa sakit yang menempel di kepala. This hurt clung to my mind. Victor Frankenstein. Kemudian ia meninggalkan menara. Langkahnya lunglai, menapaki salju yang masuk melewati sepatunya. Ia dikejutkan oleh sekelompok serigala yang memasuki pondok pria tua itu. Dengan darah yang masih membasahi tangannya, ia mendekati teman tuanya, membawanya ke sebuah kursi. Dengan rasa marah, kecewa, dan sedih, ia menceritakan siapa dirinya dan dari apa ia dibuat. Namun, di tengah gelapnya rasa yang sedang ia rasakan, suara seseorang terdengar dari arah pintu pondok itu. The thing from the woods. What have you done to him? Tim beralih pada Victor Frankenstein. Ia kehilangan salah satu kakinya saat tragedi menara. Sekarang, ia berada di rumah William, adiknya. Dan malam itu adalah malam resepsi pernikahan William.
Saat Victor sendirian di dalam kamarnya, dia merasakan angin yang masuk dari jendelanya. Terjadilah percakapan antara pencipta dan ciptaan dari ambisinya. Makhluk itu meminta pada Victor agar dibuatkan makhluk yang sama untuk menemani hidupnya. Namun Victor menolak dengan tegas, dan itu membuat makhluk itu marah, lalu menyerang Victor. Elizabeth yang mendengar kegaduhan memasuki kamar Victor. Dengan mata yang memancarkan kasih, ia melangkah pelan menuju makhluk yang ia kagumi. Elizabeth, move away from it. William tersadar. Ia menyalahkan Victor atas apa yang menimpanya dan Elizabeth. Namun, William akhirnya meninggalkan film ini. Di dalam gua, Elizabeth bersandar pada batu besar. Ia menceritakan akan kemistrinya pada makhluk itu. Ia berkata, akan lebih baik jika ia meninggalkan dunia ini dengan dipandangi oleh makhluk itu. Tak lama kemudian, Victor tiba di mulut gua. Ia berjalan membawa senapan di tangannya. Dengan langkah yang pincang, Victor memburu makhluk itu melewati hutan, pegunungan, dan tanah yang beku. Ia menaiki kereta anjing yang biasa digunakan pemburu di tengah salju. Dan pada suatu senja, ia melihat sosok berjubah hitam yang berdiri di depannya. Ia pun berlari, memasuki tendanya. Di atas dinginnya salju, mereka bertengkar, saling berebut pisau yang pada akhirnya menancap di bahu Victor. Kemudian, makhluknya memegang peledak yang Victor bawa dan menyalakan peledak tersebut untuk membuktikan pada Victor bahwa dirinya kekal dan abadi. Ia hidup kembali. Ia dapat merasakan dagingnya yang hangus kembali beregenerasi. Derak tulang yang patah kembali menyatu. Dan bisikan darah mengalir melewati jantungnya yang terus berdetak. Sin kembali pada kabin pribadi kapten. Makhluk itu mengakhiri ceritanya dengan berjalan pelan menuju Victor yang masih terbaring. Sembari mengatakan, darah yang di tenda adalah darahku. Aku bisa berdarah, merasakan sakit, dan menderita. Itu akan menjadi abadi di kehidupanku. I'm sorry. Regret consumes me. You will go now, Creator. It will all be but a brief moment. Forgive me, my son. Film ini ditutup dengan perginya Victor ke alam lain. Dan makhluk yang kini mendapatkan pengakuan berjalan meninggalkan kapal tersebut. Kemudian Kapten Anderson dan seluruh krunya memutuskan untuk kembali ke Denmark.
Dan pesan moral yang dapat kita ambil dalam film ini adalah sebuah ambisi yang terlalu besar dapat menghancurkan diri kita sendiri dan mempengaruhi kestabilan lingkungan kita. Serta intelektualitas harus diimbangi dengan moralitas, agar hasil yang didapat masih mengandung norma kemanusiaan yang ada. Oke, saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Bye-bye guys.